Malam, Pak. Malam, Pak. Sebelumnya minta maaf saya lambat join, ada apa ya, aktivitas sedikit tadi. Kemudian minta maaf saya tidak share videonya, muka saya lagi jelek. Oke teman-teman, malam ini kita akan coba lanjutkan materi minggu lalu. Setelah sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas tentang uji reliabilitas data. Minggu lalu kita sudah bahas tentang uji reliabilitas, di mana dalam pengujian reliabilitas data itu kita menggunakan teknik statistik dengan analisis korelasi persen produk momen. Pada contoh minggu lalu kita membahas bagaimana mengukur prestasi kerja pegawai dengan menggunakan dua alat ukur, yaitu kecepatan kerja dan kualitas hasil kerja. Dalam pengujiannya ternyata kecepatan kerja itu tidak valid dan kualitas hasil kerja itu valid. Kalau teman-teman lanjutkan pengujiannya, kualitas hasil kerja itu nilai korelasinya sebesar 0,94. Teman-teman, suara saya kecil? Tidak. Jelas, Pak. Suaranya jelas, Pak. Oh, siapa? Elsa. Pada teman-teman yang lain suara saya kecil ya? Elsa Febriani dan Dinurlinda. Jelas, Pak. Bisa dengar, Pak, jelas. Oke. Saya coba teriak-teriak. Minta maaf. Supaya teman-teman yang lain bisa dengar. Oke, kali ini kita bahas pengukuran reliabilitas. Tujuannya agar teman-teman bisa. Kita bahas pengukuran reliabilitas dan tujuannya supaya teman-teman bisa menguji reliabilitas suatu data hasil penelitian sesungguhnya di lapangan. Nah, teman-teman, apa sebenarnya seperti yang minggu lalu saya jelaskan konsep reliabilitas, bahwa reliabilitas itu kita mau mengukur sejauh mana konsistensi alat ukur. Jadi pengertiannya reliabilitas itu kita melakukan pengukuran untuk mengetahui konsistensi alat ukur bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Suatu alat ukur atau kuesioner ataupun data yang kita miliki itu dikatakan reliabil apabila ketika kita melakukan pengukuran dengan alat ukur tersebut, hasil pengukurannya setiap kali dilakukan pengukuran akan menunjukkan nilai yang sama, akan menunjukkan hasil pengukuran yang sama. Itu baru dikatakan alat ukurnya atau variabelnya atau faktornya, kuesioner yang kita gunakan itu adalah alat ukur yang reliabil. Contohnya pada minggu lalu seperti saya contohkan, misalnya ada sebuah lapangan sepak bola, ya, kita melakukan pengukuran panjang lapangan sepak bola. Anggaplah lapangan sepak bolanya kayak gini. Ya. Misalnya kita mau mengukur panjang lapangan sepak bola. Ya, kita mengukur berapa panjangnya sebenarnya. Nah, kalau saya menggunakan meteran dalam mengukur panjang lapangan sepak bola ini, lalu ada hasilnya, maka hasil pengukuran dengan meteran tersebut akan menjadi hasil pengukuran yang valid. Karena meteran itu dapat digunakan untuk mengukur panjang. Artinya meteran tadi digunakan untuk mengukur sesuatu yang seharusnya diukur dengan menggunakan alat tersebut. Dia akan valid. Lalu misalnya pada hari ini saya lakukan pengukuran dengan meteran tadi, saya menemukan bahwa panjang lapangan sepak bola ini sepanjang 50 meter. Ini valid. 50 meter ini belum tentu reliabil, walaupun sudah valid tapi belum tentu lebih reliabil. Ketika saya melakukan pengukuran lagi misalnya 1 minggu kemudian, lalu tetap menghasilkan pengukuran sepanjang 50 meter, ya, pengukuran dengan menggunakan meteran yang sama pada lapangan sepak bola yang sama yang tidak mengalami renovasi atau perbaikan, di mana hasil pengukurannya tetap 50 meter, maka ini adalah hasil pengukuran yang reliabil. Karena pengukuran menggunakan alat ukur yang sama, meteran tadi, tetap konsisten memberikan hasil yang sama. Tapi kalau seandainya hari ini saya ukur 50 meter, kemudian besok sudah menjadi 70 meter, 1 minggu kemudian saya ukur lagi ternyata sudah 30 meter, nilai 50, 70, dan 30 ini bukanlah nilai yang reliabil, karena selalu berubah-ubah.
Nilai yang berubah-ubah ini menandakan bahwa alat ukurnya adalah alat ukur yang rusak, alat ukur yang jelek. Sehingga tidak dapat data ini tidak dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut karena selalu menunjukkan nilai yang berbeda-beda. Ya, jadi alat ukur yang reliabil itu alat ukur yang konsisten memberikan hasil pengukuran yang sama setiap kali dilakukannya pengukuran. Ya, kalau hari ini saya ukur 50, harusnya minggu depan pun saya ukur 50 dengan menggunakan meteran yang sama. Kapanpun saya lakukan pengukuran, selama lapangannya tidak pernah mengalami perubahan, ya, tidak ada renovasi pada lapangan tersebut, lalu kemudian saya menggunakan alat ukur yang sama, meteran yang sama, harusnya dia akan tetap memberikan nilai yang sama. Kalau kondisinya seperti itu, barulah dikatakan alat ukur yang kita miliki adalah alat ukur yang reliabel. Ya, seperti itu untuk kasus reliabel. Nah, tujuannya kita melakukan pengukuran reliabilitas ini untuk mengetahui sejauh mana konsistensi alat ukur yang kita gunakan dalam melaksanakan fungsi ukurnya. Konsistenkah alat ukur kita tersebut dalam memberikan hasil pengukuran? Oke, sampai di sini silahkan kalau teman-teman ada yang mau bertanya tentang konsep dasar reliabilitas dulu. Jadi kalau sederhananya, kalau nilai hasil pengukurannya selalu konsisten, berarti dia reliabel, tapi kalau dia berubah-ubah, tidak reliabel. Sederhananya demikian. Dalam analisis karya tulis teman-teman, nanti skripsi teman-teman biasanya pasti teman-teman menggunakan uji validitas dan reliabilitas ini. Kan teman-teman biasanya lebih tertarik menggunakan data ordinal. Belum ada? Saya coba lanjut. Ada catatan dalam pengujian reliabilitas. Pengukuran reliabilitas itu hanya dilakukan untuk indikator atau instrumen yang valid. Instrumen yang tidak valid tidak dilibatkan dalam pengukuran reliabilitas. Saya jelaskan kemarin bahwa data yang baik itu adalah data yang valid dan reliabel. Ya, data yang valid dan reliabel. Kalau seandainya data yang kita miliki itu tidak valid, sudah jelaslah bahwa data tersebut adalah data yang buruk. Karena data tersebut sudah menunjukkan dia buruk, untuk apa lagi diuji reliabilitasnya? Toh dia tetap, walaupun dia lulus uji reliabilitas, tapi karena dia tidak lulus validitas, dia tetap dikategorikan sebagai data yang buruk, data yang jelek. Data yang jelek, data yang buruk itu tidak boleh digunakan dalam penelitian. Hanya data baik yang baiklah yang boleh digunakan dalam suatu kasus penelitian. Sehingga kalau seandainya kita punya data ada yang tidak valid, maka data tersebut dikeluarkan saja dalam penelitian kita, karena pasti data ini data yang buruk, tidak boleh digunakan. Nanti kalau dia sudah lulus validitas, data yang kita miliki itu sudah lulus uji validitas, baru kita uji lagi reliabilitasnya. Untuk menguji lagi apakah dia masih tergolong dalam data yang baik. Sehingga pada contoh kita minggu lalu, karena kita mengukur prestasi kerja dengan dua alat ukur, yaitu kecepatan kerja dan kualitas hasil kerja, di mana kecepatan kerja tidak valid atau data kecepatan kerja kita adalah data yang buruk, maka dalam contoh ini nanti dalam contoh sebentar, kita tidak perlu lagi menguji reliabilitas dari indikator kecepatan kerja. Yang kita akan uji hanyalah pada kualitas hasil kerja, karena dari hasil uji validitas, kualitas hasil kerja masih valid. Ya, sedangkan kecepatan kerja tidak valid, sehingga tidak perlu dilakukan pengujian reliabilitasnya. Oke, untuk mengukur reliabilitas itu sama dengan validitas, ada dua teknik. Yang pertama non statistik, ini dilakukan dengan cara pengukuran secara berulang. Jadi hari ini kita turun ambil data, lalu kemudian minggu depan kita lakukan lagi pengukurannya. Ambil data pada responden yang sama, apakah dia masih memberikan jawaban yang sama dari pertanyaan yang kita ajukan. Jadi kalau hari ini saya tanya dia, berapa umurmu? Dia jawab 30 tahun. Datanya valid, sesuai. Tapi ketika kita tanya dia minggu depan, kita tanya berapa umurmu? Lalu kemudian tiba-tiba dia sudah jawab, umur saya 27 tahun. Berarti data yang dia berikan ini data yang tidak reliabel, karena berubah-berubah, tidak konsisten.
Kalau dia mungkin jawab 31, mungkin masih masih akal. Siapa tahu dalam 1 minggu itu dia berulang tahun. Tapi kalau tiba-tiba dia jawab 27 tahun, berarti kan dia sudah berbohong. Atau kemudian 2 minggunya lagi kita tanya berapa umurmu, dia sudah jawab 45. Wah, ini kan sudah tidak betul si responden kita. Maka data cara tersebut langsung mengindikasikan bahwa data yang kita hasilkan dari pengukuran tadi, bertanya umur tadi, adalah data yang tidak baik, tidak reliabel. Ya. Sedangkan dengan cara yang kedua, dengan cara statistik, itu kita menggunakan namanya analisis Cronbach alpha. Ya, dengan analisis Cronbach alpha, kita akan menguji apakah suatu data itu reliabel atau tidak. Nah, kenapa harus menggunakan statistik atau dengan menggunakan teknik statistik atau Cronbach alpha? Ada pengalaman kita, saya begini teman-teman. Pada berbagai kasus penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti pemula, biasanya para peneliti pemula itu malas mengambil data berkali-kali. Untuk ambil data yang pertama kali saja dia sudah malas. Ini hari ini kita sudah turun ambil data di lapangan, baru mau minggu depan lagi turun ambil data yang sama. Itu kadang membuat seorang peneliti malas. Wah, saya sudah turun kemarin capek-capek, ini disuruh turun lagi ambil data. Ya. Karena ada sentimen-sentimen seperti itu, ada pemikiran-pemikiran seperti itu, maka banyak peneliti kemudian lebih memilih menggunakan teknik statistik dalam mengukur reliabilitas data dibanding menggunakan pengukuran secara berulang, secara non statistik, karena harus turun lapangan kembali. Dan biasa ini yang terjadi pada peneliti pemula. Tapi yang saya mau bilang gini, kita sadari untuk apa sih kita melakukan penelitian. Harusnya sebenarnya pengukuran secara berulang harus tetap kita lakukan. Kan kalau kalau teman-teman nanti belajar metode penelitian kan, sebenarnya ketika kita melakukan penelitian kan itu kita mau mencari kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya atas suatu fakta, atas suatu fenomena. Ya, kalau memang kita betul-betul mau lakukan yang sesungguhnya, mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, maka seharusnya mengambil data berapa kali pun itu tidak menjadi masalah. Hanya saja mungkin karena keterbatasan waktu, biaya dan lain-lain, kemudian juga ini lagi bete, ini lagi bad mood, ini lagi mager nih, gitu. Kadang membuat seorang peneliti malas untuk turun lapangan berkali-kali. Maka dalam pengukuran reliabilitas bisa kita gunakan teknik statistik. Jadi hanya satu kali saja turun lapangan ambil data itu kemudian kita uji secara statistik apakah reliabel atau tidak, dibanding dengan turun mengambil data berkali-kali. Nah, dengan analisis statistik Cronbach alpha inilah yang akan kita coba bahas bagaimana pengukuran reliabilitas secara Cronbach alpha. Ya. Nah, teman-teman, dalam mengukur reliabilitas dengan konsep Cronbach alpha itu kita bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Teman-teman boleh dicatat, rumusnya R sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 kurang sigma theta B kuadrat per theta T kuadrat. Theta B kuadrat ini sama dengan kita sebutnya varians butir. Theta T kuadrat itu varians totalnya. Ya, jadi kita dengan rumusnya, R adalah reliabilitas, K adalah banyaknya butir pertanyaan. Berapa banyak pertanyaan yang kita ajukan kepada responden kita, itu adalah dinotasikan dengan K. Sementara theta B kuadrat itu adalah varians butir. Varians butir disimbangkan dengan theta B kuadrat. Sementara yang theta T kuadrat itu adalah varians total. Nah, teman-teman di sini kalau teman-teman lihat, ada pada theta B kuadrat ada diawali dengan tanda sigma. Tanda jumlah sigma. Ini artinya karena dia ada menggunakan sigma, sementara yang di bawah tidak ada, ini tidak ada tanda sigmanya. Berarti yang di atas varians butir ini akan ada beberapa kali pengukurannya. Akan ada beberapa kali perhitungan varians butirnya.
Tergantung banyaknya pertanyaan, tergantung banyaknya K, tergantung banyaknya K yang kita miliki. Kalau K-nya ada 5, banyaknya butir pertanyaan ada 5, maka perhitungan varians butirnya akan ada 5 kali pula. Hasil perhitungan masing-masing varians butir pertanyaan kemudian dijumlahkan, barulah dia menjadi nilai sigma. Sedangkan pada varians total, karena tidak nilai sigma, berarti akan hanya ada 1 kali perhitungan varians total. Ya, artinya yang saya mau bilang, dalam pengukuran reliabilitas data dengan ukuran bah alfa, sebelum kita masuk ke rumus ini, kita akan pertama kali lakukan perhitungan terhadap varians butir, juga varians totalnya. Ya, jadi data yang kita miliki tidak bisa langsung kita masukkan ke rumus ini, tapi kita akan olah untuk menghitung varians butirnya dulu. Kita hitung varians butirnya, kita hitung varians totalnya, lalu kemudian nanti kita masukkan ke dalam rumus Cronbach alfanya. Nah, varians ini sebenarnya teman-teman sudah pelajari di statistik 1. Ada yang masih ingat apa itu varians? Ada yang masih ingat? Apa itu varians? Tidak ada? Teman-teman, kalau teman-teman lupa, saya ingatkan saja bahwa yang dimaksud dengan varians itu adalah keragaman data. Varians. Kita kemarin pelajarinya di ukuran penyimpangan data. Di statistik 1, ukuran penyimpangan data yang saya sempat jelaskan ada 3, yaitu simpangan rata-rata, varians, dan standar deviasi. Nah, varians itu ada keragaman data, yaitu jarak nilai data dengan nilai rata-ratanya. Ya. Oke. Untuk menghitung nilai varians, jadi sebentar. Jadi kalau teman-teman kita lihat dari rumus ini, maka pengujian reliabilitas data itu menggunakan varians. Ya, menggunakan konsep varians. Karena kita mau tahu konsistensi, sama atau tidak. Nah, maka kalau dalam varians kan semakin besar nilai varians, berarti itu datanya semakin beragam. Maka kalau dan semakin kecil nilai varians, berarti datanya semakin homogen. Data homogen artinya tidak terlalu banyak keragamannya. Ya, artinya konsistensinya tinggi kalau variansnya kecil. Sementara kalau variansnya besar, berarti kan semakin beragam, berarti tidak konsisten. Nah, untuk mengukur varians butir, ini mungkin mohon teman-teman catat. Varians butir, sebelumnya gini, sorry. Dengan menggunakan rumus Cronbach alpha, suatu instrumen, kuesioner, faktor, atau variabel tadi itu dikatakan reliabil kalau nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel ini. Nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, sama dengan konsep pengukuran validitas. Ya, dengan demikian nanti kita membutuhkan juga R tabel. Kita membutuhkan R tabel atau tabel R dalam analisis reliabilitas. Ya, ini adalah nilai R hitungnya. Nah, untuk mengukur varians butir, itu kita menggunakan rumus seperti ini. Sigma BI kuadrat, theta BI kuadrat, varians butir pertanyaan ke I, itu sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N per N. Ya, jadi X adalah nilai-nilai pada butir atau item pertanyaan. Nah, kalau kita lihat contoh minggu lalu, karena kualitas hasil kerja itu yang valid, maka kita bisa lanjutkan ke pengukuran reliabilitasnya, di mana dalam data kualitas hasil kerja ternyata ada 4 indikator, ada 4 pertanyaan. Maka nanti akan ada 4 kali perhitungan varians butirnya, theta B1 kuadrat, theta B2 kuadrat, theta B3 kuadrat, dan theta B4 kuadrat. Kita akan hitung satu-satu variansnya, lalu kita jumlahkan sehingga membentuk nilai sigma B kuadrat. Ya, jadi nilai X dan X kuadrat ini diperoleh dari nilai data pada 4 pertanyaan yang sudah ditabulasi.
Ini ditulis saja dulu rumusnya teman-teman. Oke, sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N per N. Ya, nanti dengan cara yang sama perhitungan pada setiap instrumen. Butir pertanyaannya. Oke. Sementara untuk mendapatkan nilai theta T kuadrat yang varians total, itu kita rumuskan sama rumusnya, hanya variabel X-nya tadi diganti dengan Y. X diganti dengan Y. Jadi theta T kuadrat itu adalah sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan per N per N. Y adalah nilai total seluruh item pertanyaan. Ya, silakan dicatat dulu rumusnya. Oke. Coba kita lanjut bagaimana cara menghitung pengukuran reliabilitas data. Teman-teman, ini data minggu lalu yang teman-teman sudah coba buat. Ini data minggu lalu. Seperti tadi yang saya bilang, minggu lalu contohnya kita mau mengukur prestasi kerja karyawan dengan menggunakan dua alat ukur, dengan menggunakan dua indikator, yaitu kecepatan kerja dan kualitas hasil kerja. Ternyata dari hasil pengukuran validitas, kecepatan kerja tidak valid. Sementara kualitas hasil kerja valid. Nah, karena kualitas hasil kerja yang valid, maka cuma kualitas hasil kerja lah yang bisa dilanjutkan untuk pengukuran reliabilitasnya. Dalam tabulasi data yang kita buat minggu lalu, kecepatan kerja itu ada 3 pertanyaan, sementara kualitas hasil kerja ada 4 pertanyaan. Ini 4 pertanyaannya, pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sementara ini adalah nilai total dari keseluruhan nilai-nilai pertanyaan tersebut ketika dijumlahkan. Jadi 12 ini diperoleh dari 3 tambah 3 tambah 2 tambah 4. Ini tinggal dijumlahkan. Dalam penelitian sesungguhnya nilai total ini tidak akan pernah ada. Nilai total ini tidak akan pernah ada, jadi nilai ini teman-teman akan buat sendiri. Tapi yang ada itu cuma nilai pertanyaan-pertanyaannya, tanggapan responden dari setiap pertanyaan yang diajukan. Jadi tanggapan responden terhadap pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini saja yang ada. Sementara yang Y, jumlah totalnya ini yang kita buat sendiri dalam tabulasi data nantinya. Nah, pada contoh ini karena ada 4 pertanyaan, itu yang tadi saya bilang, karena ada 4 pertanyaan ini, maka dalam perhitungan reliabilitasnya akan ada 4 kali kita melakukan perhitungan varians butirnya. Akan ada 4 kali pengukuran varians butir karena ada 4 pertanyaan. Di sini. Hasil penjumlahan dari keempat varians butir ini, ketika kita jumlahkan, maka dia akan membentuk nilai varians sigma B kuadrat atau sigma atau jumlah varians butir. Jadi untuk mendapatkan, karena tadi rumusnya X kuadrat kurang X dikuadratkan, maka nilai-nilai X itu kita ambil dari sini, dari data ini, nilai data ini. Sementara varians totalnya itu kita ambil dari nilai totalnya. Yang Y itu kita ambil dari data ini, data jumlah total. Gitu. Jadi bisa dibilang indikator ini adalah X-nya dan totalnya itu adalah Y-nya. Oke, ini data ini minggu lalu sudah teman-teman buat. Untuk mempersingkat waktu, saya coba lanjut bagaimana kemudian melakukan pengukuran reliabilitas pada contoh kasus ini. Ada 7 langkah yang harus teman-teman buat untuk mengukur reliabilitas data dengan ukuran alfa. Pertama, kita akan tentukan dulu banyaknya butir pertanyaan. Ya, jadi yang kita lakukan adalah
mendapatkan nilai-nilai sesuai notasi pada rumus Cronbach alpha tadi. Pertama, tentukan dulu banyak butir pertanyaannya. Nilai K-nya berapa? Lalu kemudian hitung langkah kedua, hitung varians masing-masing butir pertanyaan dengan cara membuat tabel penolong. Maka kalau mau hitung varians tiap butir pertanyaan, kita buat tabel penolong yang terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom X dan X kuadrat. Nilai X nanti kita ambil dari data tabel, sementara X kuadrat kita hitung. Kemudian kalau sudah dihitung semua varians butir pertanyaan, langkah ketiga, jumlahkan seluruh nilai varians untuk mendapatkan nilai sigma varians butirnya. Sigma varians indikator pertanyaannya. Langkah keempat, kita lanjutkan hitung total varians dengan cara yang sama, buat tabel penolong yang terdiri dari 2 kolom, yaitu Y dan Y kuadrat. Setelah itu, karena kita sudah dapat nilai K, kemudian sudah dapat nilai, sampai langkah ketiga kita sudah dapat nilai sigma varians butir, langkah keempat kita dapatkan nilai varians total, maka langkah kelima kita sudah bisa menentukan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus Cronbach alpha, lalu kita hitung. Langkah keenam, bandingkan nilai reliabilitas atau nilai R hitung dengan nilai R tabelnya. Dan langkah ketujuh, tarik kesimpulan apakah reliabil atau tidak. Ya, ini ketujuh langkah yang harus dilakukan kalau kita mau menghitung reliabilitas data. Oke, kita coba praktikkan satu persatu. Kita coba praktikkan satu persatu langkah-langkah ini untuk mengukur reliabilitas data pada contoh tabel tadi. Nah, pada tabel tadi, langkah pertama kita hitung banyaknya butir pertanyaan. Pada tabel tadi, maka nilai K-nya sama dengan berapa? 4, Pak. K-nya sama dengan? Berapa nilai K-nya? Banyaknya butir. Ya, banyaknya butir pertanyaan berarti ada berapa? 4. 4 ya? Nah, sekarang kita tahu K-nya sama dengan 4. Karena ada dalam tabel tadi jelas ada 4 pertanyaan. Berarti K-nya sama dengan 4. Oke. Langkah kedua, kita hitung varians masing-masing butir pertanyaan. Hitung varians masing-masing butir pertanyaan. Maka karena ada 4 pertanyaan, tadi di sini sudah jelas K-nya ada 4, maka akan 4 kali kita hitung varians butirnya, 4 kali. Oke. Kita hitung varians butir pertama dengan cara membuat 2 kolom seperti ini, X dan X kuadrat. Kita buat untuk pertanyaan pertama, butir pertanyaan pertama nih, X dan X, kita buat 2 kolom X dan X kuadrat. Nilai ini 34, 343 untuk yang pertanyaan pertama, kita ambil dari jawaban responden atas pertanyaan pertama. Pada tabel tadi yang ini kan pertanyaan pertama. Nilai datanya 34343. Ya, 34343. Berarti ini adalah nilai X-nya. Ini nilai X-nya. Tinggal kita isi pada kolom tadi. Pada langkah yang kedua, kita isi di sini saja 34343 pada X-nya. Sementara X kuadratnya diperoleh dengan cara mengkuadratkan setiap nilai X ini. Jadi 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. Nah, setelah terisi tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 itu sama dengan 17. 9 tambah 16 tambah 9 tambah 16 tambah 9 sama dengan 59. Ya, kita buat 2 tabel ini sebenarnya hanya untuk mendapatkan nilai jumlahnya ini, 17 dan 19. Nah, kita sudah dapat nilai jumlahnya untuk pertanyaan pertama, lalu kemudian kita masukkan ke dalam rumus varians butir tadi. X kuadrat, sigma X kuadrat kurang sigma X, X kuadrat kurang sigma X per N per N. Sehingga kita dapatkan untuk menghitung varians butir untuk pertanyaan pertama itu kan akan kita dapat 59 dikurangi 17 kuadrat per N-nya berapa? Pada data ini N-nya ada berapa? Banyaknya responden. N kan banyaknya responden. N-nya adalah 5. 5 5 per 5. Oke.
59 adalah sigma X kuadratnya. Kemudian sigma X, jangan sampai salah, sigma X saja yang dalam kurung itu 17, tapi diminta dikuadratkan. Sehingga 59 kurang 17 kuadrat per N-nya adalah 5 per 5. Gitu. Sehingga kalau kita hitung, dia akan seperti ini. Ya, 59 kurang 17 dikuadratkan per 5, N-nya per 5. 17 kuadrat itu adalah 289. Ya. Lalu selesaikan dulu yang 289 per 5-nya. Ya, 17 kuadrat ada per 17 kuadrat adalah 289. Sehingga menjadi 59 diturunkan saja. 17 kuadratnya adalah 289 per 5 per 5. Selesaikan 289 per 5. 289 per 5 itu adalah 57,8. Sehingga menjadi 59 kurang 57,8 per 5. Jadi 5 yang ini sudah hilang. Tinggal 5 yang ini. Ini per 5. Ya. Selesaikan 59 kurang 57,8 itu adalah 1,2 per 5. 1,2 per 5 adalah 0,24. Itu untuk varians butir pertanyaan pertama. Ya, ini varians butir pertanyaan pertama. Berarti masih ada 3 lagi varians yang perlu kita cari. Sampai di sini ada pertanyaan untuk menghitung varians butir? Apakah bisa dipahami? Ada Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan, silakan. Yang bertanya yang hasil yang 289 itu dapatnya dari mana Pak? Oke. 289 itu didapat dari 17 dikuadratkan. Ya, 289 didapat dari 17 dikuadratkan. 17 kali 17. 7 kali 7, 49. Ingat 4, 7 kali 1, 7. Tambah 4, 11. 1 kali 7, 7. 1 kali 1, 1. 2, 8, 9. Ya, dapat dari 17 dikuadratkan. Saya Pak mengerti Pak. Oke. Ada lagi? Pak, saya izin bertanya Pak untuk yang tabel penolong itu. Ya. Apa? Tabel penolong. Ya, tabel penolong ini tabel yang kita buat sendiri untuk membantu kita dalam menghitung nilai varians butir maupun nanti varians totalnya. Supaya kita membutuhkan, kalau dari rumus varians tadi kan kita membutuhkan nilai sigmanya. Berapa nilai sigma X kuadrat dan berapa nilai sigma X. Di dalam data kita hanya memiliki nilai X. Pada contoh yang ini kan, pada tabel ini kan nilai X-nya. Kita hanya memiliki nilai X. Tetapi kita tidak memiliki nilai X kuadrat. Maka kita buat lagi tabel penolong, tabel yang membantu kita supaya bisa mendapatkan nilai sigmanya. Sigma X dan sigma X kuadrat. Begitu mungkin. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ya, karena ini nanti kita akan menghitung 4 kali varians butirnya. Maka nanti akan ada 4 kali kita buat juga tabel penolong. Untuk varians butirnya bisa dipahami perhitungannya? Bisa Pak. Bisa Pak, jelas Pak. Nah, kita akan lanjut untuk menghitung varians butir untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, nilai datanya seperti ini. 3, 4, 2, 4, 1, nilai X-nya. Ini sama, kita dapat dari tabel tadi. 3, 4, 2, 4, 1. Ini datanya. Karena ini tadi sudah dihitung, ini yang keduanya. 3, 4, 2, 4, 1. Kita ambil data yang ini. Masukkan sebagai X. Kemudian cara yang sama kita kuadratkan supaya dapat nilai X kuadrat untuk pertanyaan kedua. Ya, jadi nilainya untuk pertanyaan kedua yang ini 3, 4, 2, 4, 1. X-nya lalu kita buat X kuadratnya. Tinggal dikuadratkan. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4, 4 kuadrat sama dengan 16, dan 1 kuadrat tetap 1.
ketika dijumlahkan sigma X-nya ada sebanyak 14 dan sigma X kuadratnya adalah 46. Nah, nilai 46 dan 14 ini kita masukkan lagi dalam rumus varians butir untuk mendapatkan nilai varians butir pertanyaan kedua. Kalau yang varians butir pertama tadi 0,24, varians butir kedua kalau kita hitung nilainya 1,36. Jadi kan rumusnya tadi sigma X kuadrat, X kuadratnya adalah 46, ini 46, dikurangi sigma X-nya itu adalah 14, sigma X 14, tapi minta dikuadratkan per 5 per 5. 14 kuadrat adalah 196, jadi 14 kuadrat yang ini 196 per 5 per 5 per 5 per 5. Ya, selesaikan lagi 196 per 5 itu sama dengan 39,2. Ya, 196 bagi 5 adalah 39,2. Jadi 5 yang ini sudah hilang lagi sekarang. Sehingga menjadi 46 kurang 39,2 per 5. 46 kurang 39,2 adalah 6,8. 6,8 per 5 adalah 1,36. Ini adalah nilai varians butir untuk pertanyaan kedua. Ya, jadi cara kerjanya sama untuk dengan mengitur varians butir pertanyaan pertama. Ya, jadi varians butir pertama kita sudah dapat, varians butir pertanyaan kedua juga sudah dapat. Oke, lanjutkan, masih ada 2, varians butir ketiga dan varians butir keempat. Pada varians butir ketiga, kita hitung, maka nilai X-nya kita akan ganti dengan nilai data untuk pertanyaan ketiga. Nilai X-nya kita ganti dengan nilai data untuk pertanyaan ketiga. Ya, kalau pertanyaan ketiga kan nilainya tadi 23132. 23132. Ini yang kita masukkan ke X, lalu kita cari nilai kuadratnya untuk pertanyaan ketiga. Nah, ini nilainya 23132 untuk pertanyaan ketiga. 23132. Lalu kita tinggal cari nilai kuadratnya. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Lalu jumlahkan. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 3 tambah 2 adalah 11. 4 tambah 9 tambah 1 tambah 9 tambah 4 adalah 27. Nah, nilai 11 dan 27 ini kita masukkan lagi ke dalam rumus varians butir. Sehingga menjadi 27 dikurangi 11 kuadrat per 5 per 5. 11 kuadrat adalah 121. Ya, 121 bagi 5 adalah 24,2. Ya, sehingga 27 kurang 24,2 per 5 itu sama dengan 2,8 per 5. 2,8 per 5 adalah 0,56. Oke, 0,56. Nah, ini adalah nilai varians butir untuk pertanyaan ketiga. Ya, langkah selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan keempat. Ya, pertanyaan keempat nilai datanya 44231. Silakan kalau teman-teman lihat data yang minggu lalu, pasti nilainya sama. Nilainya 44231. Kita kuadratkan. Setelah itu jumlahkan, nilai jumlah ini kita masukkan lagi ke dalam rumus varians butir. Dia menjadi seperti ini, diperoleh nilai varians butir pertanyaan keempat adalah 1,36. Nah, karena hanya ada 4 pertanyaan, maka 4 kali kita menghitung varians butirnya. Sampai dengan di sini, langkah kedua menyelesaikan langkah-langkah pengukuran reliabilitas sudah selesai kita lakukan. Kita akan masuk ke langkah ketiga. Sebelum masuk ke langkah ketiga, kalau ada yang mau tanya tentang bagaimana melakukan perhitungan varians butir, langkah kedua silakan. Sebelum kita masuk, biar satu kali selesai, satu kali clear gitu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, tidak ada ya?
tadi di langkah ketiga diminta setelah kita menghitung varians masing-masing butir pertanyaan, langkah ketiga kita diminta untuk jumlahkan. Oke. Langkah ketiga kita diminta untuk jumlahkan nilai seluruh varians masing-masing butir pertanyaan. Karena tadi rumus Cronbachnya kita diminta mendapatkan nilai sigma theta B kuadrat. Pada rumus Cronbach tadi, K per K kurang 1 dikali 1 kurang sigma varians butir kuadrat. Ya, tadi kan rumusnya K per K kurang 1 dikali 1 kurang sigma varians butir kuadrat per theta T kuadrat. Ya, ini adalah nilai sigma. Sedangkan varians butir tadi kita sudah hitung, tapi yang diminta adalah nilai sigmanya, nilai jumlahnya. Maka nilai varians tadi harus kita jumlahkan. Di mana dari hasil perhitungan kita dapat untuk varians butir pertanyaan 1 sampai 4, varians pertama 0,24, varians kedua 1,36, varians ketiga 0,56, dan varians keempat 1,36. Ini tinggal kita jumlahkan saja supaya mendapatkan nilai sigmanya, sigma varians, sigma theta B kuadrat. Itu kalau kita jumlahkan nilainya 3,52. Nilai 3,52 inilah yang nantinya kita masukkan ke dalam rumus Cronbach. Gitu. Jadi kalau ada 7 pertanyaan, berarti kita hitung variansnya 7 kali. Setelah dihitung 7 kali, baru dijumlahkan. Oke. Nah, ini kita jumlahkan, dapatnya 3,52. Nilai 3,52 ini yang kita masukkan ke dalam rumus Cronbach alfa tadi. Sampai langkah ketiga, bisa diikuti? Masih bisa diikuti? Pasti bisa, Pak. Oke. Statistik itu paling gampang. Jangan takut, bukan matematika. Langkah keempat, kita diminta menghitung nilai varians total. Kalau tadi kita menggunakan untuk menghitung varians butir, kita ambil dari nilai-nilai setiap pertanyaan, maka untuk menghitung varians total, kita mengambilnya dari nilai jumlah. Kita ambilnya dari nilai jumlah. Ini tadi pertanyaan pertama, kita hitung. Pertanyaan pertama sampai keempat ini kita gunakan untuk menghitung varians butirnya. Yang pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat ini kita gunakan untuk menghitung varians butir. Sementara kolom jumlah yang ini yang tadi saya bilang kita buat sendiri nanti, karena dalam tabulasi data ini tidak, kalau dalam data yang kita hasilkan ini tidak akan ada, kita buat sendiri, mau tidak mau kita buat sendiri. Nah, nilai inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung varians totalnya, untuk mendapatkan nilai theta T kuadratnya. Kita menggunakan nilai total. Kalau ada yang masih bingung, saya singgung sedikit. Nilai 12 ini diperoleh dari jumlah ini. 3 tambah 3 tambah 2 tambah 4. Nilai 15 diperoleh dari 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Jadi kita jumlahkan ke samping. Nilai 12 artinya tanggapan responden pertama, nilai 12 ini bermakna tanggapan si responden pertama untuk 4 pertanyaan ini nilainya 12. Nilai 15 bermakna tanggapan si responden kedua, orang responden kedua, untuk keempat pertanyaan ini adalah 15. Nilai 8, tanggapan si responden ketiga untuk 4 pertanyaan ini kalau dijumlahkan adalah 8. Gitu maksudnya. Oke. Kita hitung nilai variansnya dengan menggunakan nilai total. Jadi kita menggunakan nilai 12, 15, 8, 14, 7. Untuk menghitung varians total pada langkah keempat. Oke, ini langkah keempat, menghitung total varians. Nilai Y-nya adalah 12, 15, 8, 14, 7. Kita sama menggunakan tabel penolong. Kalau tadi menggunakan X, ini kita menggunakan simbol Y. Untuk membedakan antara nilai butir pertanyaan dengan nilai totalnya. Kalau X berarti nilai tiap butir pertanyaan. Kalau Y berarti nilai totalnya. Ya, setelah kita masukkan nilai Y, kita kuadratkan nilai Y tersebut. 12 kuadrat ada 144, 15 kuadrat 225, 8 kuadrat 64, 14 kuadrat sama dengan 196, dan 7 kuadrat sama dengan 49.
Caranya sama, ini tinggal kita jumlahkan 12 tambah 15 tambah 8 tambah 14 tambah 7, hasilnya 56. 144 tambah 225 tambah 64 tambah 196 tambah 49, kalau dijumlahkan hasilnya 678. Nah, nilai 56 dan 678 ini kemudian kita masukkan ke dalam rumus variance tadi. Ya. Sehingga kalau hitung variance totalnya menjadi sigma Y kuadratnya adalah 678, sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, sigma Y-nya 56 dikuadratkan per 5 per 5. 56 kuadrat itu adalah 3136. 56 kuadrat adalah 3136. 3136 dibagi 5 adalah 627,2. Sehingga menjadi 678 dikurangi 627,2 per 5. 678 dikurangi 627,2 adalah 50,8. 50,8 per 5 adalah 10,16. Inilah nilai varians totalnya. Tinggal nilai ini akan kita masukkan ke dalam rumus Cronbach alfa. Nah, sampai di sini, sampai dengan langkah keempat, kita sudah memiliki semua nilai-nilai yang dibutuhkan dalam rumus Cronbach alfa. Sudah ada nilai K-nya. Tadi K-nya adalah kita dapat banyak pertanyaan adalah 4. Sigma theta B kuadrat kita sudah dapat 3,52 nilai jumlah tadi. Dan sekarang sigma theta T kuadratnya adalah 10,16. Maka sampai di sini kita sudah memiliki semua nilai yang diperlukan dalam menghitung relativitas dengan rumus Cronbach alfa. Di langkah keempat bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Bapak. Langkah kelima, masukkan nilai-nilai yang diperlukan ke dalam rumus Cronbach alfa. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Tadi kita sudah dapat K-nya sama dengan 4. Banyaknya pertanyaan, ada 4. Terus sigma varians butir. Sigma theta B kuadrat kita sudah dapat 3,52. Lalu kemudian theta T kuadratnya kita dapat 10, berapa tadi? 16 kalau tidak salah. 10,16. Nah, nilai-nilai ini kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus Cronbach alfanya. Sehingga dia menjadi seperti ini. Ya. Rumusnya Cronbach alfa tadi K per K kurang 1 dikali 1 kurang sigma theta B kuadrat per theta T kuadrat. K-nya adalah 4. Sehingga 4 per 4 kurang 1. Dikali 1 kurang sigma theta B kuadratnya adalah 3,52. Per theta T kuadratnya adalah 10,16. 4 kurang 1 adalah 3 menjadi 4 per 3. Dikali 1 kurang 3,52 dibagi 10,16 itu adalah 0,35. Kalau kita ambil 2 angka di belakang koma. Ya, saya cuma ambil 2 angka di belakang koma. Ya, 3,52 dibagi 10,16. Hasil akhirnya sebenarnya kan 0,346. 0,346 sekian. 346. Ya, kalau kita bulatkan kedua angka menjadi 0,35. Ya, kalau kita pakai 3 angka 0,346. Tapi dalam matematika kan kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Saya bulatkan saja 2 angka di belakang koma menjadi 0,35. Oke. 4 per 3 adalah 1,33. Sementara 1 kurang 0,35 adalah 0,65. 1,33 dikali 0,65 adalah 0,87. Inilah nilai R hitungnya. Ini adalah nilai R hitungnya. 0,87. Ya, hanya seperti itu untuk perhitungan Cronbach alfanya. Silakan ditanya kalau bingung. Kalau apa itu juga 0,87 saya bulatkan saja 2 angka di belakang koma. Ya, kalau kita menggunakan nilai sesungguhnya kan
0,8645. Harusnya nilai sesungguhnya 0,8645. 8645 saya bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma menjadi 0,87. Yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya dari hasil ini silakan. Perhitungannya hanya seperti ini. Bapak itu apa Ya. 1,3 itu dapat mana ya? 1,3 Di 4/3 ini atau ya 4/3. 1,33 didapat dari 4/3. Jadi yang 1,33 ini itu didapat dari 4/3. Sementara 0,65 ini didapat dari 1 kurang 0,35. Ya, operasi matematika yang biasa ini. Oke? Tidak ada lagi yang mau bertanya dari hasil analisis ini? Oke. Kita ke langkah ke-6. Langkah ke-6-nya kita diminta bandingkan nilai reliabilitasnya, yaitu nilai R hitung dengan R tabel. Bandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, R hitung kita tadi kita sudah dapat, R hitungnya adalah 0,87. Ya, ini adalah nilai R hitungnya 0,87. Ya, R tabelnya cara kerjanya sama dengan tabel R pada uji validitas. Ya, pada uji validitas minggu lalu, karena N-nya sama dengan 5, dengan nilai signifikansi 5%, kita memperoleh nilai R tabel itu adalah 0,88. Seperti yang minggu lalu. Nilai R tabelnya 0,88. Nah, dari sini kita temukan bahwa nilai R hitung ternyata lebih kecil dari R tabel. R hitung kita 0,87. Sementara R tabelnya adalah 0,88. Jadi R hitung lebih kecil dari R tabel. Langkah ke-7 tarik kesimpulan, karena R hitung lebih kecil dari R tabel, maka instrumen tidak reliabel. Di awal tadi saya katakan, kesimpulan reliabilitas, apabila R hitung lebih besar dari R tabel, berarti reliabel. Kalau sebaliknya R hitung lebih kecil dari R tabel, berarti tidak reliabel. Nah, karena hasil perhitungan kita, R hitungnya 0,87, sementara R tabelnya 0,88, maka dia tidak reliabel. Karena R hitung lebih kecil dari R tabel. Ya, sehingga bisa kita simpulkan data yang tadi kita miliki tidak reliabel. Data yang kita uji tadi tidak reliabel. Seperti itu. Di kelas-kelas sebelumnya mereka tanya, Pak, apa yang kita lakukan kalau setelah kita menghitung reliabilitasnya ternyata tidak reliabel? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau sebagai seorang peneliti, kita menguji validitas dan reliabilitas, misalnya kasusnya pada uji validitas dia valid, tetapi pada uji reliabilitas tidak reliabel. Apa yang harus kita lakukan? Untuk menyembuhkan reliabilitas, untuk menyembuhkan masalah reliabilitas dalam penelitian, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Pertama, mau tidak mau, yang harus kita lakukan adalah tambah data. Tambah data artinya kita turun kembali ke lapangan. Ambil data lagi. Ya, tambah data. Artinya ya
kita harus ke lapangan ambil data. Padahal kan pengukuran reliabilitas tadi dengan statistik kan kita maunya supaya tidak turun kembali ke lapangan. Gitu. Kalau seandainya tidak ingin ambil data, maka yang kita lakukan adalah hilangkan pertanyaan yang nilainya paling kecil. Dari 4 pertanyaan ini, jumlahkan saja mana yang nilainya paling kecil. Ini tadi 17. Ini 6. Ini berapa ya tadi? Ini 14. Ini 11. Dan ini 14. Maka dari data ini, hilangkan pertanyaan ketiga. Karena nilainya paling kecil. Nilai jumlahnya paling kecil. Kalau kita jumlahkan dari atas ke bawah, ini paling kecil. Hilangkan dia. Hilangkan dia, lalu kemudian uji kembali reliabilitasnya. Ya. Biasanya dengan menghilangkan variabel, salah satu pertanyaan akan menjadi reliabil. Gitu. Tapi belum tentu juga akan reliabil setelah kita hilangkan. Kebanyakan bisa berhasil, namun ada juga yang tidak. Nah, tapi kalau sebenarnya kita hilangkan masih tetap tidak bisa, memang mau tidak mau harus tambah data. Memang mau tidak mau harus tambah data. Ini kenapa tidak reliabil ya? Karena datanya sedikit sekali, cuma 5. Ya. Datanya cuma 5 responden. Ini kalau kita dalam penelitian kan, dalam penelitian sesungguhnya kan ini tidak representatif datanya, terlalu kecil. Ya, harus ditambah datanya. Baru kita lakukan pengujian reliabilitasnya. Oke, seperti itu teman-teman untuk perhitungan reliabilitas dengan teknik Cronbach alpha secara manual. Kalau teman-teman punya nanti dalam penelitian sesungguhnya ketika teman-teman susun skripsi, misalnya ada 10 pertanyaan yang teman-teman ajukan kepada responden, berarti akan ada 10 kali teman-teman menghitung varians butir. Ya. Kalau ada 10 kali panjang dengan secara manual, iya pasti akan panjang kalau secara manual. Tapi kalau seandainya teman-teman menggunakan sistem alat bantu statistik, misalnya Fuse, SPSS, Minitab, MATLAB, Stata, dan banyak lagi analis aplikasi-aplikasi pembantu dalam statistik, ya mau sebanyak apapun datanya akan mudah kita kerjakan karena tinggal masukkan data ke Excel lalu copy ke aplikasi tersebut, masukkan datanya ke aplikasi tersebut, makanya hasilnya langsung keluar. Seperti itu, teman-teman. Atau kalau ada yang punya SPSS, minggu lalu saya janji pakai SPSS, tidak? Iya, Pak. Ya, maksud saya kenapa saya bilang pakai SPSS? Itu tadi, secara manual, kalau teman-teman pada kasus yang sesungguhnya ketika nanti teman-teman di tahap penelitian, bikin skripsi, teman-teman pastinya tidak akan melakukan perhitungan reliabilitas secara manual. Pasti dosen pembimbing Anda tidak akan menyarankan itu akan sangat lama. Dosen pembimbing Anda akan meminta Anda menggunakan alat bantu statistik, yang biasanya kita gunakan SPSS. Gitu. Nah, maksudnya teman-teman pakai SPSS dari sekarang supaya mulai terbiasa, sehingga nanti sampai di semester 7 atau 8 teman-teman susun skripsi tidak menjadi kaku lagi menggunakan SPSS. Karena terus terang saja saya harus bilang bahwa teman-teman Anda, senior-senior Anda di semester atas itu tidak familiar dengan SPSS. Ya, ketika sampai di atas bingung mereka bagaimana mengolah data dengan SPSS. Ya, lalu kemudian juga dengan SPSS, kenapa kita belajar manual dengan SPSS-nya? Kalau di SPSS-nya kan, kalau di SPSS itu hanya muncul langsung angkanya. Tapi kita tidak pernah tahu angka-angka yang muncul di SPSS itu hasilnya dari mana, dapatnya dari mana. Ya. Angka yang muncul di SPSS itu akan sama, baik secara manual dengan SPSS itu akan sama. Jadi nilai-nilai yang muncul di SPSS seperti ini dari hasil perhitungan manual. Hanya karena dia menggunakan sistem sehingga pengolahannya cepat. Kalau teman-teman menggunakan SPSS seperti ini untuk pengukuran validitas, cara-caranya hanya seperti ini. Ada 5 langkah untuk menguji validitas dengan SPSS. Pertama,
aktifkan SPSS Anda. Kalau Anda aktifkan SPSS, dia akan seperti ini. Ada 2 tab di SPSS, yaitu variable view dan data view. Kalau Anda buka SPSS, ini masih kosong pastinya. Ya. Ada 2 tab, data view dan variable view. Pertama Anda lakukan adalah aktifkan variable view. Aktifkan variable view-nya dan masukkan nama serta label setiap variabel yang dibentuk. Pada contoh kita minggu lalu, untuk validitas ya, itu ada X1 dan X2. X1 itu adalah kecepatan kerja, X2 kualitas hasil kerja. Sedangkan nilai Y adalah nilai totalnya. Untuk validitas yang minggu lalu. Ya, langkah ketiga, aktifkan data view, kemudian masukkan setiap nilai data. Kalau kita aktifkan data view yang ini, sudah langsung muncul variabelnya X1, X2, Y. X1, X2, Y itu muncul dari sini yang kita buat variabelnya. Karena di sini kita buat X1, X2, Y, maka ketika aktifkan data view langsung dia terbentuk X1, X2, Y. Tinggal kita masukkan datanya. Ya, setelah kita masukkan datanya, kita diminta suruh klik analyze, correlate, bivariate. Akan terbuka pop-up bivariate correlation. Pindahkan semua variabel di sebelah kiri ke kotak variabel sebelah kanan. Kita ketik ini, setelah masukkan data, klik analyze, correlate, bivariate. Ketika kita klik bivariate, akan muncul pop-up seperti ini. Ini sebelumnya dia ada di sini. Jadi yang kotak ini, variabel-variabel itu dia akan ada di sebelah kiri. Kita klik all, Ctrl A, lalu pindahkan ke sebelah kanan. Lalu pada correlation coefficient, kita centang Pearson. Test significance, kita centang yang two tail, dan aktifkan flag signifikansi. Ya, kita centang, lalu pilih OK. Ketika kita klik OK, hasilnya keluar. Ini output SPSS-nya. Yang kita perhatikan cuma nilai-nilai ini. Silakan teman-teman perhatikan, bandingkan dengan hasil manual minggu lalu. Pada perhitungan validitas minggu lalu, kecepatan kerja itu nilai korelasinya adalah 0,86. 0,86. Kenapa 0,86? Sedangkan di sini 0,856. Pada contoh kita minggu lalu saya hanya bulatkan 2 angka di belakang koma. SPSS dia membulatkan 3 angka di belakang koma. Sehingga dia dapat 0,856. 0,856 ini kalau kita bulatkan 2 angka di belakang koma, maka tetap hasilnya adalah 0,86. Sama dengan hasil perhitungan kita minggu lalu. Kemudian yang kualitas hasil kerja, di sini dia dapat 0,940. Ya, sama dengan hasil kita minggu lalu 0,94. Ya, baik secara manual maupun dengan SPSS hasilnya sama. Kalau untuk pengukuran reliabilitas, langkah kerjanya seperti ini. 5 juga dengan SPSS, hanya bedanya kalau tadi validitas kita masukkan nilai total, sementara di reliabilitas tidak perlu. Misalnya gini, aktifkan variable view, masukkan nama serta label tetap. Angka ketiga, aktifkan data view. Ya, ini saya ganti dengan I. Saya ganti dengan I. Tadi kan contoh kita ada 4 pertanyaan. Ya, saya pakai nama I1, I2, I3, I4. Instrumen pertama, kedua, ketiga, dan 4. Totalnya tidak perlu dimasukkan pada pengukuran reliabilitas. Ya, lalu buat nama variabelnya di pada tab variable view, lalu aktifkan data view, lalu masukkan datanya. Ini data contoh data yang kita gunakan tadi. Ini data kita. Setelah masukkan datanya, klik analyze, scale, reliability. Ketika kita klik reliability analysis, akan muncul pop-up seperti ini. Pindahkan semua, ini sebelumnya ada di kotak sebelah kiri, di sini. Pindahkan dia ke sini. Klik salah satu, Ctrl A, lalu tekan panah ini, dia akan berpindah ke sebelah kanan. Lalu pada model, kita pilih alpha. Karena kita menguji reliabilitas dengan Cronbach alpha. Lalu kemudian pada statistik kita centang scale if item deleted yang ini. Setelah itu continue, lalu centang OK. Hasilnya akan keluar, ini hasilnya. Kalau output SPSS seperti ini, nilai Cronbach alfanya adalah 8,71, 0,871. 3 angka di belakang koma. Kalau kita bulatkan 2 angka di belakang koma, dia menjadi 0,87, sama dengan hasil perhitungan kita. Nah, tadi kan saya bilang, kalau kita mau tahu, kalau kita hilangkan satu
Karena ini tidak reliabel, lalu kita mau coba hilangkan salah satu item pertanyaan, apakah masih reliabel atau tidak, kita lihatnya di sini. Kita lihatnya pada kolom yang ini. Instrumen 1, cronbah alpha if item deleted, artinya kalau pertanyaan pertama ini kita hilangkan, kita hapus, maka ternyata nilai cronbahnya tetap 0,866, tidak valid, tidak reliabel. Kalau pertanyaan kedua yang kita hilangkan, ternyata nilainya menjadi 0,736. Kalau pertanyaan ketiga kita hilangkan, nilainya 0,847. Dan pertanyaan 4 kita hilangkan tetap 0,857. Artinya pada data tadi, apapun yang kita hilangkan pertanyaannya, tetap dia akan tidak reliabel. Berarti itu bisa diduga karena respondennya sedikit. Maka mau tidak mau dengan contoh ini, pada contoh tadi, untuk menyembuhkan masalah reliabilitasnya adalah dengan tambah data. Ya, tidak cukup kalau hanya data 5. Tidak cukup dengan responden sebanyak 5, datanya akan reliabel. Seperti itu teman-teman untuk perhitungan reliabilitas. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Atau bisa dipahami yang saya jelaskan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya? Oke. Tidak ada pertanyaan berarti? Berarti kalau ada tugas bisa diselesaikan ini. Bisa Pak. Bisa ya? Oke. Ada tugas. Jadi tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya nih. Oke. Minggu depan kita akan coba lanjut dengan materi. Tidak, minggu depan paling kita coba review kembali materi ini, validitas dan reliabilitas, sebelum kita masuk ke materi korelasi dan regresi. Sebelum kita masuk, kita coba review dulu. Pak, materinya Pak bisa dikirim mana? Nanti saya masukkan materinya di Adlink ya, teman-teman. Di Adlink. Ya, nanti saya masukkan di Adlink. Oke, makasih Pak. Kemarin ada sempat mahasiswa yang bertanya, Pak, kemarin kan kita pakai siakat, kenapa sekarang kita pakai apa? Adlink. Pakai Adlink gitu. Kenapa sekarang kita pakai Adlink sementara kemarin sebelumnya kita pakai siakat saja? Ya teman-teman, sekarang ada ketentuan dari Kemendikbud di masa pandemik ini, perguruan tinggi dituntut menggunakan LMS, Learning Management System. Ya, STJB LMS kita itu namanya Adlink. LMS kita namanya Adlink, maka mau tidak mau, karena kita taat dengan aturan pemerintah, ya kita gunakan Adlink. Kita lagi gunakan untuk pembelajaran, kita gunakan Adlink, sementara untuk administrasi kita gunakan siakat. Jadi kita pakai kedua-duanya. Sebetulnya kita hanya pakai siakat, tapi itu ditolak oleh kementerian. Bilangnya tidak boleh hanya siakat, harus pakai LMS, Learning Management System. Jadi mau tidak mau kita pakai Adlink lagi. Sehingga materi-materi yang dipelajari oleh si dosen harus diupload juga ke Adlink. Karena nanti dalam pemeringkatan perguruan tinggi maupun akreditasi, Adlinknya yang diperhatikan. Ya, Adlinknya yang diperhatikan.
bukan cuma apa siakatnya, tapi etlingnya juga. Oke, sambil saya absen teman-teman. Pak, ini Bapak bisa kirim link adlinnya Kak, Pak? Ya. Bisa kirim Link link adlin. adlinnya Kak, Pak? Kalau teman-teman login di Siakat, itu kan diminta nanti ada SIM akademik atau adlink, maka teman-teman pilih saja adlinknya. Kalau tidak, teman-teman masuk di adlink apa .id kalau tidak salah. Adlink apa ya? Dia punya adlink.id. Adlink.id. Ya, adlink.id. Teman-teman masukkan di situ, nanti masukkan apa? Saya pinjam akun satu orang ya, saya tunjukkan biar teman-teman yang lain tidak kesulitan. Siapa yang siapa punya ya? Diana Nayon, saya pinjam akunnya sebentar. Saya mau tunjukkan. Saya tunjukkan ke teman-teman saja. Saya tunjukkan ke teman-teman bagaimana menggunakan adlink dari apa? Ini Pak, apa namanya dari Play Store saja bisa juga ditulis ketika adlin download aplikasi itu. Oh iya, itu juga bisa. Bisa juga itu Pak, Play Store namanya itu. Oh iya, teman-teman tinggal apa? Tinggal di download kan dia akan muncul sesuai dengan kita punya itu. Teman-teman ini bisa dilihat. Ya bisa. Ini kan adlinknya apa siakatnya teman-teman ya. Ini siakatnya teman-teman. Kalau teman-teman mau dari siakat supaya dia langsung satu kali terintegrasi, teman-teman pilih saja di menu. Di menu ini ada adlink. Ya, dari menu buka saja siakat teman-teman. Dari menu pilih adlink. Ini dia akan langsung masuk ke adlinknya teman-teman. Ya, tanpa perlu lagi teman-teman kalau pakai yang dari Play Store, teman-teman harus download lalu harus apa? Sinkronisasi terlebih dahulu. Tapi kalau dari siakat dia langsung masuk. Ini Fitri Diana Nayon punya. Gitu. Jadi dari adlink dari siakat ini di sebelah lonceng itu kan ada tanda 4.4 seperti ini, itu ikon menu. Ketik saja di situ, diklik lalu pilih adlink. Ya, klik di situ maka langsung adlinknya masuk. Tinggal nanti apa nanti ambil materinya di situ. Oke, ini misalnya ini semua kelas. Ini yang Diana punya, minta maafin Diana saya sudah obok-obok. Ya, nanti materinya muncul gitu. Ada pemberitahuan, ini ada pemberitahuan, ada tugas baru nih, ada tugas baru dari ekonomi internasional gitu. Nah, gitu. Akan muncul di situ nanti di pemberitahuan. Tinggal teman-teman lihat. Ketika saya post materi juga akan muncul di sini. Ada yang muncul di pemberitahuan. Oke, saya Diana, saya terima kasih. Saya keluarkan akunnya. Siapa? Oke, teman-teman, saya sudah apa? Saya sudah screenshot daftar hadirnya. Yang hadir hari ini saya sudah screenshot. Nanti saya isi absennya sendiri. Pak. Ya, silakan. Oke ya. Terima kasih teman-teman. Minggu depan kita lanjut dengan materi. Kita review kembali materi untuk teman-teman sendiri lebih terbiasa untuk uji validitas dan reliabilitas sebelum kita masuk ke materi korelasi dan regresi. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu minggu depan lagi. Selamat malam. Selamat malam Pak. Malam, Pak. Malam. Terima kasih. Makasih Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak, malam. Malam semua teman-teman. Malam. Adek.
Boleh. Combo-combo.